0.2 ada yang di Indosat baru 0.2 kan 0.1. Itu yang di PP yang S001 dia 0.2. Oh gitu. Kalau yang di Telkom baru S00 nya 0.1.
Dua, koneksi ke provider yaitu Telkom dan Indosat ya. Tadi sebelumnya ada pertanyaan itu jawab dia belum dibahas ya. Apa saja yang dibutuhkan, empat hal yang dibutuhkan untuk bisa terkoneksi ke internet. Nah, apa saja tadi? Nah, pertama dia punya IP publik. Oke, kedua ISP. Punya IP publik tapi tidak ada ISP-nya gimana? Iya. Nah, berarti harus terkoneksi ke ISP. Jenis koneksinya bisa bermacam-macam, bentuknya juga bisa bermacam-macam. Tapi yang jelas dia punya koneksi ke ISP. Nah, yang ketiga, mereka memiliki redundant link. Jadi koneksi ke ISP itu bukan cuma satu link. Tujuannya adalah kalau satu link bermasalah, kali yang lain berfungsi. Ya, jadi redundant link. Yang terakhir apa yang terakhir? Resolusinya lo pakai HP sendiri dah. Dia kan redundancy jadi Saya juga lupa yang terakhir ya. Karena ada lupa saya jadi lupa juga. listrik. Tinggal listrik. Iya pak, listrik pak. Pakai listrik pak. Ya listrik kan. Jalan putih. Hebat aja. Yang banget kesempatan ya. Di ya. Jadi kita lihat di sini IPB memiliki AS number. Kalau IPB nggak punya AS number sendiri, maka ini akan menjadi bagian dari autonomous sistemnya si provider. Misalnya itu tahun 2012-an kalau nggak salah ya. Belum punya AS number sendiri, jaringan IPB itu masuk ke dalam autonomous sistemnya. Ini nih Provider Telkom, providernya Indosat masuk ke dalam AS-nya. Seperti yang sekarang Anda alami, Anda lapor kan ya, Anda terkoneksi ke provider, maka Anda jadi bagian dari jaringannya provider. Jadi Anda nggak punya otonomi sistem sendiri, ya Anda menjadi bagian dari jaringannya provider. Ya. Makanya kalau Anda cek IP yang Anda dapatkan di smartphone Anda biasanya adalah alamat IP private ya. Nah, jadi jaringan provider. Oke. Nah, kalau ini ya ini untuk contoh terlebih dahulu di pertengahan ini kita menggunakan IP private dulu. Jadi misalnya IPB
jaringan dalamnya itu punya 192.168.1 dan 192.168.1.0, maksudnya 00 dan 10. Networknya ya, kalau yang 0.1, 1.1 itu interface-nya. Jadi ceritanya ada interface dua ya. Nah, dua interface ini terhubung dengan network 0.0 dan 1.0. Nah, ISP juga begitu. Sebetulnya koneksi ISP itu networknya banyak ya. Ini ceritanya diwakili oleh 10.110 ya, kalau interface-nya 10.110. Nah, kemudian untuk yang Indosat 172.16.1.0 network yang dia miliki ceritanya ya. Nah, sementara untuk koneksi antar router itu pakai huruf 00 dan 172.16.00. Oke, yang ke-30. Nah, kita akan menjalankan routing protokol BGP pada IPB dan juga pada provider-provider. Kita mulai dari provider telepon dulu dari sebelah kiri. Kita mulai. Kalau RIP biasanya kita jalankannya pakai apa? RIP. Dia router BGP. Kalau router OSPF, biasanya kita menjalaninya gimana? Router OSPF, terus kita sebutkan ID proses ya. Iya. Nah, ID proses. Kalau IGRP, nama sebetulnya ya router IGRP, terus sebutkan. Kalau IGRP menyebutnya bukan ID proses, melainkan menyebutnya adalah AS number gitu ya. Padahal AS numbernya IGRP bukan AS number yang sebenarnya. Formatnya saja yang seperti AS number. Kalau BGP itu betul-betul ya, jadi sesuai dengan apa yang kita sewa. Jadi AS number itu ada saya bilang AS atau autonomous system adalah kumpulan router-router atau network yang memiliki pengaturan sendiri ya. Jadi biasanya di bawah sebuah organisasi, contoh yang ada di IPB jaringan semua router-router atau semua network yang ada di IPB di bawah administrasi IPB ya, tidak diatur oleh organisasi lain. Nah, itu namanya autonomous system. Nah, UI juga begitu, autonomous system sendiri. ITB autonomous system sendiri. Yang lainnya juga autonomous system sendiri. Nah, untuk membedakan autonomous system yang satu dengan yang lain, maka digunakanlah sebuah bilangan, namanya bilangan AS number. Biasanya kita sebut ASN. Nah, AS number ini diperolehnya bukan dari ISP, melainkan dari lembaga atau organisasi yang ngurusin masalah nomoran ini ya, nomoran apa internet ya. Tadi sudah disebutkan sama teman Anda tuh yang top banget tuh ya. Nah, apa namanya tadi? Diana. Ntar kalau punya anak kasih nama Diana ya. Mau laki mau perempuan mereka kasih nama Diana ya. Kalau cowok Yono. Jangan didoakan tuh. Ya, router tuliskan nomor AS-nya. Sekarang kita ada di mana? Di Telkom ya. Nah, Telkom tadi AS-nya berapa? 200. Jadi kalau yang ini nulisnya nggak boleh sembarangan, sesuai dengan yang didaftarkan di Diana. Diana ini besar satu dunia gitu ya. Untuk tugasnya dia kemudian dibagi ke dalam bentuk regional-regional. Ada regional Afrika, ada regional Asia Pasifik, Timur Tengah, Amerika United States, ya, kemudian ada Kanada, ada Amerika Selatan dan seterusnya. Nah, kalau Indonesia itu menginduknya ke Asia Pasifik. Regionalnya namanya APNIC, Asia Pasifik Network Interface ya, NIC-nya itu ya, lupa saya konsorsium belakangnya ya. Oke. Nah, ini ada cewek lewat. Teori jomblo ya, kayak gun biasanya. Gun mah eskul gue. Betul. Dia. Ya. Oke.
Nah, selanjutnya kita sudah nyewa nih di Telkom AS numbernya 200 ya. Oke. Nah, sekarang kita sebutkan neighbor. Nah, jadi sebetulnya kita perlu juga menuliskan router ID-nya. Hampir sama seperti OSPF, setiap router itu harus punya ID. Nah, router ID itu bisa dituliskan dengan menggunakan format, dengan menggunakan perintah BGP router ID. Cuma karena tadi Anda sudah membuat loopback interface, maka secara otomatis ya yang dijadikan sebagai router ID adalah alamat interface loopback. Jadi kalau belum ada, biasanya begitu nulis router BGP 200 ada keluar pesan tuh ya bahwa untuk bisa bekerja si router ini harus memiliki router ID. Anda harus setting router ID dulu gitu ya. Nah, tapi kebetulan ya tadi kita sudah membuat interface loopback. Kalau tidak ada setting router ID secara manual, maka diambil alamat interface loopback yang paling tinggi nilainya di router tersebut. Nah, Anda lihat tadi interface loopbacknya adalah 10.1.1 ya di ini ya. Nah, maka itu nanti akan dijadikan sebagai router ID-nya sih. Nah, jadi nggak usah buat router ID. Kalau belum harus dibuat, misalnya BGP router ID. Oke. Nah, format router ID sama seperti ID versi 4 formatnya ya. Tapi bilangannya itu jangan tidak mengharuskan harus ID yang ada di router, enggak ya. Jadi nilainya bisa berapa saja, tapi format tulisannya berarti kalau tulisan ID versi 4 dipisahkan oleh tanda titik gitu ya. Nah, terus angkanya tidak boleh lebih dari 255 ya. Nah, selanjutnya kita membuat peers-nya. Membuat peers atau neighbor-nya. Nah, caranya kita buat neighbor. Kita sebutkan neighbor. Nah, Telkom bertetangga dengan siapa neighbor-nya dia? Kan ini cuma satu ya, IPB. Tuliskan alamat IP IPB yang terkoneksi dengan Telkom. Berapa tuh? 10.00.2 ya. 2. Oke. Nggak usah pakai 255. Nah, begitu saja. Terus kemudian kita tuliskan remote AS. Jadi kita informasikan AS dari tetangga kita itu berapa. AS-nya IPB berapa? 100. Tuliskan AS-nya 100. Ya. Kita belum. Ya. Nah, kemudian ini kan artinya si router Telkom mencoba menjalin relasi atau hubungan dengan si routernya IPB gitu ya, dengan menggunakan BGP. Nah, sekarang ditambahkan network yang akan di-advertise oleh Telkom. Jadi Telkom akan memberikan informasi kepada IPB network yang mana saja yang ingin diberikan informasinya ke IPB. Nah, kita tulis network. Sini network berapa tuh? 10.1.1.0. 10.1.1.1.0. Oke. Nah, mas tulis mas. Nah, mas tulisan mas, bukan mas. Sama judulnya lawan ini. Mas. Oke, masnya berapa? 255 titik 0 kan slash 24 ya itu adalah ini ya. Oke, kebetulan di sini cuma satu gitu ya. Nah, kalau Anda mau memasukkan yang link antar router juga boleh, tapi tidak direkomendasikan ya. Kalau mau dimasukkan bisa link antar routernya dimasukkan ke dalam networknya. Sudah belum? Sudah ya? Oke, jadi sudah selesai nih, tinggal di exit
ini 10.002. Jadi dikasih informasi itu sama dia. So IP Kita ada di Telkom ya. Kita katanya neighbornya dia ini Pak di adalah model ini privilege 10.02. 10.02 itu adalah alamat interface dari router IPB. Nah, dengan random AX-nya 100, maksudnya adalah random AX-nya segi IPB. Nah, kemudian di versionnya versi 4. Random router ID-nya 0000. Nah, ini kenapa? Karena kok 0000? Ya, karena si IPB, router IPB belum kita setting IDP, jadi dia belum menginformasikan dia berapa gitu kan ID-nya dia. Ya, makanya di situ router ID-nya masih 0000. Nah, si Telkom nggak tahu gitu ya. Kemudian di state-nya dalam keadaan aktif. Aktif itu maksudnya dia masih mencari informasi. Ya, nah, upcall itu sudah 36 menit yang lalu, 36 menit 13 detik yang lalu informasi itu dicari. Jadi masih dalam keadaan aktif. Aktif itu belum connect sebetulnya ya. Nanti kalau sudah connect establish. Ya. Oke, itu yang penting. Kemudian kalau kita lihat notification yang di send belum ada, yang di receive juga belum ada, karena lawannya belum aktif. Oke, sekarang kita coba masuk ke routernya IPB. Ya, sama terjadi caranya router di DB masukin AX numbernya IPB berapa? 100 ya. Router di DB 100, neighbor. Nah, neighbornya IPB berapa nih? Ada Telkom, ada Indosat. Masukin aja dulu Telkom, neighbor 10, alamat IP-nya Telkom ya, yang terkoneksi itu 001. Nah, kemudian remote AS yang salah, Telkom ya, berapa? 100. Nah, langsung tuh ada pemberitahuan DP rejected change neighbor 10.001 up. Jadi karena kita sekarang ada di mana? IPB ya, informasi itu ada. Coba kita cek di Telkom ada informasi itu juga nggak? Nah, ada juga kan? Tuh. Coba. So IP Neighbor DGP. So ini kurang aktif. DGP neighbor. Nah, dari itu ini sudah publish. Nah, kemudian remote router ID-nya udah 192.168.1.1 sudah terbentuk tuh ya. Oke. Nah, lanjut ke yang IPB dulu. Kemudian neighbornya satu lagi adalah yang Indosat 172.16.0 berapa? 1. Oke, rambut AS-nya 300. Nah, satu lagi networknya, informasi networknya apa saja? 10, 92. Networknya si IPB yang dimasukin ya. Nah, kita ada di router IPB 192.168.0.0 0.0 maksnya 255 0. Bentar. Ya, satu lagi networknya kan ada 2 ya. Yang satu diklik 0. Oke, bentar. Nah, ini yang BB ya. Belum. coba masukin yang loopbacknya. Dan
Wildan. tradisi. Bang, Wildan. Wildan. Bagi ada dulu. Indosat ya. Kita kan nanti ya. Oh iya, salah. Ya, terus. Iya, oke. Sini. Terus. 02. Mana bulan? Ratus Pak. Oke. Belum. So IT BGP network dulu lagi. Itu belum. Sudah kan? Habis. Ya. Satu. Kita ada pusat ya. Sekarang masukkan perintah so IT BGP saja. Sudah. Oke. Itu sudah lihat ya. Ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang di sebelah kiri, paling kiri itu ada tanda bintang terus sama apa itu? Sama tanda besar ya. Oke, tanda bintang untuk menunjukkan bahwa informasi itu valid, artinya betul ya. Informasi yang ada di sebelah kanan. Tanda lebih besar biasanya untuk menunjukkan apa? Menunjukkan networknya ya. Jadi 10.1.0/24 itu ya adalah network tujuan Tadi Indonesia yang ada satu kedua. didapatkan informasinya oleh Indosat. Nah, ini kalau dibaca sebetulnya hampir mirip seperti ini ya, seperti yang lain. Jadi kalau saya mau ke 10.1.10 itu lewatnya 172.16.02. 172.16.02 itu siapa? PB, gitu ya. Di sini metrik local preference wave itu abaikan saja dulu. Yang kita perlu lihat adalah CAP, gitu. CAP, ya. Oke, Anda lihat 100, 200, 100 itu siapa? 100. Punya si apa? 100 BB ya. 200 adalah. Jadi kalau kita baca Telkom. Jadi kalau kita baca ininya si BGP, dia tidak menggunakan metrik seperti halnya RIP, EIGRP ataupun OSPF ya. Melainkan untuk menuju ke sebuah network tujuan dia menggunakan yang namanya cat vector. Cat vector itu isinya kalau kita lihat adalah AS number yang dilalui untuk sampai ke tujuan. Anda lihat di sini. Jadi kalau mau mencapai 10.110 melalui AS 100, kemudian baru sampai AS 200. Itu maksudnya adalah internal, artinya mulainya dari si Indosat, gitu, dari Indosatnya sendiri. Dan 100, 200. Bukan itu bukan Indosat, maksudnya bukan ya. Tapi Indosat kan di Telkom ada juga I. Nah, itu apa? Di Telkom Pak. Oke ya, paham ya? Nah, terus kemudian ada 172, 110, 172,
nol, next hopnya 00, artinya karena itu network yang ada di Indosat ya, artinya nggak perlu next hop kan. Nah, itu ada wave-nya defaultnya 32768. Oke. Kalau di BGP kita bisa melakukan manipulasi path. Path itu yang tadi tuh, ya. Nanti kalau udah kompleks ininya networknya, nah path itu sudah bisa manipulasi. Beda dengan OSPF atau EGRP, kita nggak bisa melakukan manipulasi. Kenapa? Karena wave itu, ini saya cost yang ada di OSPF atau di EGRP itu sudah dicari secara otomatis oleh routing protocol. Contoh EGRP itu punya mesin untuk melakukan perhitungan, ya. Nah, OSPF juga begitu sama. Jadi kita nggak bisa manipulasi path, ya, jalur yang akan dilewati kita mau ke sini itu nggak bisa. Ya, tapi kalau di EGRP, di BGP bisa, nanti menggunakan tadi path vector. Kemudian kalau mau ke 192, Anda lihat di situ. 92 networknya 172.16.0.2 ya. Nah, melalui path-nya 100, path 100 itu maksudnya si IPB gitu ya. Sekarang kita ada di Indosat. Ya, sekarang coba show IP route. Show IP route. Enter. Nah, Anda lihat kalau network didapatkan oleh routing protokol BGP itu ada tanda B. B. Ya. Itu berarti informasi itu didapatkan oleh si BGP. Oke. Sekarang saya ingin balik ke topologinya. Coba lihat topologinya. Oke. Balik lagi di topologi ya. Kalau Anda coba cek si protokol di DSP, Anda coba cek routing kabel maksud saya. Cek routing kabel di Telkom, cek routing kabel di Indosat, Anda akan dapatkan misalnya gitu. Kalau saya ada di Telkom, coba show IP route. Telkom show IP route. Show IP route. Oke, saya mau tanya sama Anda. B, yang ada B-nya ya. 172.16.10. 172.16.10 itu siapa punya? Networknya Indosat kan? Ya. Coba Anda lihat, networknya Indosat, via-nya via mana? Yang itu belum suruh kita Andre. 172.16.10 ya, itu networknya Indosat. Via-nya via siapa? IPB kan? IPB. Kebetulan yang kita tuliskan di sini network Indosat itu cuma satu. Padahal sebetulnya kalau realnya ada banyak kan? Ada banyak. Dan Indosat juga mendapatkan informasi network yang lain, network Google, network Yahoo, network yang ada di internet lah. Nah, terus kemudian di-share ke IPB kan? Jadi kalau begitu nanti andai kata network yang dimiliki oleh Indosat atau yang didapatkan oleh Indosat itu banyak, jadi dia akan masuk ke ini juga ya. Berarti nggak maksud saya? Masuk ke sini juga kan? Nah, via-nya via siapa? IPB. Betul? Betul. Paham nggak maksud saya? Ya. Kan sekarang network yang dimasukkan Indosat cuma satu kan? 172.16.10. Nah, kalau saya buat lagi network yang di bawah Indosat itu banyak, maka informasi itu nanti akan masuk sini semua kan? Telkom semua kan? Betul nggak? Betul. Nah, sebetulnya nggak ada masalah. Informasi yang dimiliki oleh Indosat masuk ke Telkom nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah via-nya. Via-nya via siapa? IPB. Artinya apa? Kalau orang-orang yang ada di Telkom atau user-user Telkom mau menuju ke network yang ada di Indosat lewati lewat mana? IPB. Artinya di sini IPB jadi tempat transit. Ya, orang pada numpang lewat IPB gitu kan? Nah, karena orang numpang lewat IPB walaupun bukan tujuan bukan IPB tapi numpang lewat IPB. IPB punya bandwidth. Nah, kalau banyak orang yang lewat berarti bandwidth terpakai dong. Sama aja seperti misalnya nih, ya. Nah, di rumah Anda ada lorong gitu ya. Nah, Anda punya lorong ya. Terus semua orang lewat itu gitu kan. Berarti kan Anda terganggu, betul? Jadi ini sebetulnya yang dasar belum kita bahas yang advance ya. Artinya di sini konfigurasi dasar ini IPB masih jadi tempat transit. Seharusnya
kalau customer nggak boleh dijadikan sebagai tempat transaksi, ya. Benefit akan habis gitu kan. Nah, semua lalu lalang internet itu nanti lewat IPv, ya. Terus dihindari. Pertanyaannya, ada nggak sih network enterprise atau AS yang memang seperti dijadikan sebagai tempat transit? Kalau IPv nggak boleh kan? Nggak boleh jadikan tempat transit. Pertanyaannya boleh, ada nggak yang boleh jadi tempat transit? Atau dia memang harus jadi tempat transit? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Enterprise network yang memang dia harus jadi tempat transit? Coba pikirkan secara logika. Ada ya? Itu provider. Kalau provider nggak boleh jadi tempat transit, gimana nanti? Ya, kan provider kan menghubungkan antara network-network yang lain kan ya. Kalau IPv kan nggak menghubungkan network-network yang lain, kalau dia nanti ingin terkoneksi ke internet, dia nggak kepengen jadi penghubung network yang lain. Jadi, maksudnya nggak kepengen jadi tempat transit. Kalau provider memang jadi tempat transit. Jadi transit itu adanya sebetulnya di provider. Oke, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya ya kita sebetulnya BGP itu mirip seperti protokol yang lain ya. Jadi Indosat kirim informasi ke IPv, lalu IPv meneruskan informasi yang dapat dari Indosat ke Telkom. Telkom kirim informasi ke IPv, IPv meneruskan informasi yang dapat oleh Telkom ke Indosat. Nah, itu yang menyebabkan IPv jadi tempat transit. Seharusnya ketika IPv mendapatkan informasi dari Telkom, dia tidak teruskan ke Indosat. Ketika IPv mendapatkan informasi dari Indosat, dia tidak teruskan ke Telkom. Ini begitu, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya nanti di konfigurasi BGP-nya itu kita tambahkan sebuah filter. Filter. Jadi kita filter bahwa IPv hanya akan advertise, ya, hanya akan mengadvertise networknya dia sendiri. Nggak boleh dia mengadvertise networknya Indosat atau network yang diperoleh dari Telkom. Jadi ketika IPv mendapatkan informasi dari Indosat, dia tidak boleh advertise ke Telkom. Paham nggak? Ketika dia dapat informasi dari Telkom, network dari Telkom, dia tidak boleh advertise ke Indosat. Jadi yang boleh di advertise apa? Networknya diri sendiri. Paham ya? Oke, itu yang artinya masuk ke dalam istilahnya filter. Cuma masalahnya di paket tracer ini, filter itu nggak bisa dilakukan. Dia harus dilakukannya di alat. Ya, kita informal bentuknya alatnya tinggal di ini aja kan di ruang hardware nanti ya bersama dengan Pak Aik mungkin ya. Jadi hari ini ada spesial time ya. Artinya penyesuaikan potensi ini. Jadi saya melanjutkan dengan NAT ya. Jadi kan kalau yang tadi kan IP yang di advertise oleh IPv, IP private semua tuh ya. Telkom, IP private. Padahal realnya itu bukan IP private yang di advertise. Melainkan IP public. Karena IP public berarti harus ada NAT ya. Nanti minggu depan kita bahas tentang NAT. Karena kalau bahas tentang NAT hanya NAT. Jadi kita NAT-kan dulu, baru nanti NAT-nya di advertise gitu ya. Oke, saya rasa itu saja. Saya cukup hari ini sampai di sini. Sembilan. Siapa yang belum sini? Rakas. Ih, ada. Itu simpel sekali ya. Ya,
besok